terkait kelainan-kelainan pada organ yang akhirnya bisa mengarah kepada penyebab kematian. Di sini kita lihat pada Bapak Rudianto masih bisa kita temukan adanya gambaran perdarahan saluran cerna sekali dan juga adanya bukti-bukti yang diduga sebagai infeksi saluran cerna. Lalu pada Ibu Reni yang berusia 56 tahun juga kita karena adanya ditemukan tamoxifen, maka kita juga mencari efek serius dari tamoxifen itu yang terkait yang dapat mengakibatkan pengentalan darah yang dapat terjadi secara sistemik. Namun kita tidak temukan adanya gambaran-gambaran efek serius tersebut baik di organ-organ seperti di jantung maupun di usus. Namun juga kita lihat bahwa tamoxifen ini adalah sebuah petunjuk pengobatan yang digunakan baik itu untuk mengobati kanker payudara ataupun memberi efek untuk pencegahan sakit kanker payudara. Maka kita periksa bagian payudara, jaringan payudaranya dan kita temukan adanya kelainan-kelainan susunan jaringan di payudara yang juga dapat mengarah pada kondisi keganasan ataupun benjolan-benjolan yang juga dapat berakibat fatal. Pada Bapak Budianto dan Ibu Dian yang dengan memiliki tingkat pembusukan yang lebih dini, lebih awal dibanding Ibu Reni dan dengan Pak Rudianto, maka kami masih didapatkan adanya petunjuk yang sangat jelas sehingga pada Bapak Budianto tanpa adanya gambaran serangan jantung baru maupun serangan jantung yang lama. Serta jelas sekali adanya bukti adanya penyakit penebalan pembuluh nadi atau aterosklerosis bahkan pada di aorta hingga grade 3. Sedangkan pada Ibu Dian tampak sekali ada dari makroskopik yaitu pada saat otopsi dan pada saat kita lakukan pemeriksaan histopatologi forensik didapatkan bukti yang sangat jelas adanya radang paru yang menahun atau radang paru yang kronis. Di sini yang disebut sebagai pneumokoniosis serta juga adanya kavitas atau rongga di dalam paru yang juga dapat terjadi merupakan gambaran penyakit yang menahun. Yang biasanya kalau pada orang Indonesia, kavitas-kavitas itu dapat terbentuk akibat penyakit-penyakit seperti misalnya TBC paru. Kalau kita lihat kemarin adanya pada Bapak Budianto dan Ibu Dian, kita temukan adanya feses. Feses pun kemudian kita analisa. Di sini kalau saya dapat jelaskan bahwa ketika orang itu makan dan ketika berada di dalam rongga mulut selama 1-2 menit, kemudian makanan itu akan masuk ke lambung dan akan selesai atau keluar dari lambung setelah 6-8 jam. Masuk ke usus halus, jadi dalam kurun waktu 3-5 jam pasca kemakan, itu akan ketemu makan ada di usus halus untuk diserap. Dan kemudian dia akan masuk ke dalam usus besar dalam kurun waktu 5 hingga 10 jam. Dan akhirnya sisanya akan dibuang. Dalam normalnya manusia itu akan buang air besar dalam kurun waktu 1-3 hari. Jadi kalau misalnya dan pada jenazah ini kita temukan feses yang atau sisa makanan yang belum terbuang. Artinya paling lama 3 hari dari sejak makan terakhir maka yang bersangkutan meninggal dunia. Dari hasil analisa feses yang kita periksakan di laboratorium di Rumah Sakit Bayangkara, kita temukan bahwa feses tersebut mengandung karbohidrat dan serat. Yang berarti komposisi makanan yang masuk ke dalam tubuh almarhum adalah dapat bersumber dari sumber-sumber makanan seperti nasi, karena nasi adalah makanan pokok orang Indonesia, atau bisa juga dari roti, gandum, dan juga sayur-sayuran. Maka di sini setelah itu semua terjadi, maka kita bisa nyatakan bahwa yang bersangkutan atau almarhum Budianto dan almarhum Dian telah makan setidaknya 3 hari sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Akhirnya dari beberapa temuan medis yang kita temukan, kemudian digabungkan dari hasil laboratorium forensik di Puslapfor, kita mengambil kesimpulan ilmiah bahwa urutan kematian dari 4 jenazah ini adalah yang paling awal adalah Bapak Rudianto, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Reni, dan kemudian Bapak Budianto, dan terakhir adalah Mbak Dian. Dengan jelas dan yakin kami dapat menyatakan bahwa
sebab kematian dari Bapak Rudianto dan Reni merupakan penyakit pada saluran cerna dan untuk Ibu Reni adalah kelainan pada payudara. Sedangkan sebab kematian yang pasti dari Pak Budianto adalah serangan jantung yang baru atau akut. Untuk sebab kematian dari Ibu Dian merupakan gangguan pernafasan yang disertai dengan penyakit pernafasan yang kronis. Pada keempat jenazah secara yakin kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka-luka pada keempatnya. Dan ditemukannya analisa feses, yaitu ditemukannya karbohidrat dan serat pada analisa feses pada Bapak Budianto dan Mbak Dian, itu sudah menyingkirkan asumsi bahwa mereka berdua meninggal karena kelaparan. Demikian dari kami, Bapak. Terima kasih. Kami perlu jelaskan. Dari hasil penyelidikan kami, baik itu menggunakan metode eliciting, kemudian klarifikasi terhadap saksi terdekat, maupun hasil dari digital forensik, kita menemukan petunjuk-petunjuk ataupun titik terang. Ada keidentikan dengan hasil penelitian dari psikologi forensik maupun sosiologi agama, yaitu dari keempat orang ini atau jenazah ini semasa hidupnya yang mereka tidak menggunakan cara-cara yang biasa untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebagai contoh, kita adakan penelusuran dari BPJS selama 2 tahun. BPJS juga tidak pernah digunakan. Kemudian ada salah satu orang saksi pada saat Budianto ini, almarhum Budianto menjual mobil, menyatakan bahwa uang digunakan untuk berobat ke Rumah Sakit Tarakan. Kami sudah cek, Rumah Sakit Tarakan juga menangani kanker, tetapi setelah kita teliti di administrasi sana tidak pernah ada pasien atas nama 4 orang yang meninggal ini. Salah satu ataupun 4 orang yang meninggal ini. Jadi tidak ada. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami perlu sampaikan dari penyelidikan digital forensik dan ini ada persusaian juga. Dan ini merupakan petunjuk penting juga buat kami sehingga sejak awal kami sudah ada titik terang yang kami maksud di sini, yaitu hasil penyelidikan melalui digital forensik sebenarnya banyak ya, tetapi kami hanya jelaskan sebagian. Kami harapannya adalah apabila ini tindak pidana, kami bisa menemukan potensial suspek, kira-kira siapa tersangkanya. Ataupun close contact ya di sini kami telusuri, ternyata yang kami dapatkan pada waktu-waktu tertentu di saat bulan Maret sampai waktu kematian, itu ada berapa nomor yang justru menepis bahwa ini terjadi tindak pidana tertentu, apakah itu pencurian kekerasan ataupun pencurian biasa. Nah, salah satunya yaitu pada saat almarhum Budianto ini berniat untuk menggadaikan rumahnya. Jadi pada saat itu pada bulan Mei tanggal 13 diketahui Nyonya Reni sudah menjadi mayat. Di sana setelah kita analisis dari digital forensik kita temukan saksi, kemudian saksi menyatakan bahwa itu sudah menjadi mayat sebagaimana kami sampaikan pada saat ingin menggadaikan rumahnya, ingin bertemu dengan Nyonya Reni sebagai ibunya karena sertifikat atas nama ibunya. Begitu masuk tidak boleh menyalakan lampu karena rentan terhadap sinar. Setelah dicoba dibangunkan tidak bangun, begitu dihidupkan flash ternyata sudah menjadi mayat dan memang menimbulkan bau yang sangat luar biasa. Nah di sini kami perdalam lagi apa buktinya bahwa saudara pernah ke rumah tersebut. Ya kita temukan foto ini, ya menyatakan bahwa setelah melihat ibunya sudah menjadi mayat, kemudian saksi menyatakan ini sudah menjadi mayat, langsung menangis ini posisinya sedang menangis ya. Atas nama Dian, masih nangis bahwa ibu saya masih hidup, ibu saya setiap hari pasti saya beri susu. Waktu di dalam sempat nyisir yang rambutnya rontok semua ya, ini salah satunya digital forensik. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, ini sebagai contoh saja
hasil pendalaman penyelidikan kami dari didukung oleh berbagai tim ahli ini ada keidentikan satu sama lain. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari penjelasan dari tim ahli kami yang mendampingi kami di sini sebagai wujud daripada interkolaborasi profesi, kesimpulan akhir daripada penyelidikan kami ini, apakah di sini ada peristiwa pidana, ada delik, ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, hasil penyelidikan dan pemeriksaan dari baik dari laboratorium forensik yang tadi sudah dijelaskan, kedokteran forensik, apsifor maupun melibatkan berbagai ahli dalam kasus Kalideres ini tidak ditemukan adanya peristiwa pidana yang menyebabkan kematian 4 orang di TKP tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ditemukan motif ataupun alasan kematian terhadap 4 orang, yaitu apakah itu karena bunuh diri, suicide, itu tidak ditemukan, ataupun pembunuhan, homicide, dengan alasan apapun, apakah pencurian dengan kekerasan, kemudian tindak pidana lain, itu tidak ditemukan di sana, ataupun pembunuhan biasa. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, hasil penyelidikan kami tidak ada peristiwa pidana, maka kasus ini ke depan akan kami hentikan penyelidikannya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, hasil penyelidikan kami yang sangat detail dengan berbasis scientific crime investigation, kami telah menemukan bahwa kematian yang terjadi di TKP Kalideres ini adalah kematian wajar dalam kondisi yang tidak wajar. Ini merupakan fenomena yang cukup unik bagi kami, juga merupakan pengalaman yang sangat berarti dan sangat jarang ditemukan kasus seperti ini. Oleh karenanya ke depan kita akan bekerja sama dengan kampus untuk meneliti fenomena ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini pesan kepada masyarakat terhadap fenomena yang terjadi ya. Di samping mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan, TKP ini pada saat awal sterilitasnya itu sudah sangat berkurang, sudah tidak steril. Mengapa? Karena memang didahului oleh masyarakat yang masuk ke sana. Memang berniat baik, tapi justru sedikit menyulitkan kami untuk melakukan penyelidikan. Disiram kopi, begitu dicek oleh kedokteran forensik, kemudian dicek oleh laboratorium forensik, banyak kafeinnya itu. Jadi ini kan sangat mempersulit kami pada saat penyelidikan. Ini salah satu pelajaran, apabila ketemu kasus seperti ini, segera menghubungi pihak kepolisian biar pihak kepolisian yang akan mengolah TKP sehingga sterilitas tetap terjaga. Kemudian ini pesan pada masyarakat bahwa kita jangan percaya terhadap asumsi. Asumsi dini tidak dapat diandalkan karena tidak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya. Ini kan banyak sekali asumsi yang berseliweran di jagat maya dan lain sebagainya. Asumsi dini bisa menyebabkan diskriminasi dan stigma terhadap orang yang terlibat dalam kasus. Kemudian yang ketiga, asumsi dini bisa menghambat proses penyelidikan yang objektif. Nanti yang terjadi adalah kebenaran bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan banyaknya suara. Ini yang menimbulkan nanti adanya fenomena post-truth yang akan kami jelaskan di belakang. Asumsi dini bisa menyebabkan polisi untuk perhatian pada suatu hipotesis tertentu dan mengabaikan bukti lain yang mungkin bisa menjelaskan kasus. Kemudian asumsi dini bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dalam menyelesaikan kasus. Dan di era digital ini, revolusi 4.0, ya, di mana masyarakat sebagian besar ini sudah sangat familiar dengan menggunakan media sosial, internet dan sebagainya. Sering kita mendengar istilah post-truth. Post-truth merujuk pada situasi di mana fakta dan opini bercampur dan sulit dibedakan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kerancuan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk membedakan antara fakta dan opini dan mempercayai informasi yang terpercaya dari sumber yang tepat. Ya, jadi kemarin seperti pernyataan bahwa ini diakibatkan kelaparan, menimbulkan friksi-friksi tertentu ini. Padahal dari kami yang
melakukan penyelidikan belum menyimpulkan, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dengan post-truth, fakta yang ada, dengan apa yang beredar di masyarakat itu bisa terjadi deviasi. Jadi sekali lagi mungkin yang terjadi adalah kebenaran bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan banyaknya suara. Sepakat terjadi ini, itu yang terjadi. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi secara preemptif ini yang perlu kami sampaikan pada masyarakat tentang pesan-pesan dari kami khususnya dan juga tim yang ada di sini terhadap fenomena-fenomena yang akan terjadi ke depan.